Halo semua, kita lanjutkan materi kita ke kegiatan belajar 3 di modul 5 elektronika, yaitu respon rangkaian sinusoidal. Kita akan melihat bagaimana pengaruh sinyal sinusoidal terhadap 3 jenis device yang kita ketahui, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Sementara kita akan bahas untuk masing-masing device yang rangkaian murni, artinya resistor saja maka dia bersifat resistif, induktor saja maka dia bersifat induktif, kapasitor saja maka dia bersifat kapasitif. Kita mulai dari rangkaian resistif murni. Seperti yang dibahas di video sebelumnya, bahwa untuk resistor antara tegangan dan arus sefase. Artinya seperti ini, jika sinyal tegangannya adalah sinus, maka sinyal dari arusnya juga sinus. Maksudnya sinus omega T, maka arusnya juga sinus omega T. Kalau misalnya dari awalnya ada sudut fase awalnya gitu ya, misalnya sinus omega T plus theta, maka untuk arusnya bagian trigonometrinya adalah juga sama sinus omega T plus theta, karena tegangan dan arus pada rangkaian resistif murni itu sefase. Kemudian hubungan antara tegangan dan arus seperti berikut. Tegangan sama dengan IM kali R. M ini maksudnya subscript untuk nilai maksimum ya, jadi sama seperti saat inputnya DC. Selanjutnya, bagaimana jika rangkaian induktif murni? Jadi hanya ada induktor di rangkaian listrik. Kita ketahui bahwa antara arus dan tegangan di induktor itu berbeda 90 derajat ya sudut fasenya. Jadi jika sudutnya sin IM kali sin omega T, maka tegangannya VM kali sin omega T plus 90 derajat. Jadi tegangan lebih dulu 90 derajat atau pi per 2 daripada arus ya. Arusnya tertinggal. Nah, kemudian ini kalau misalnya tegangannya VM sin omega T, maka I-nya IM sin omega T min 90 derajat tadi ya. Seperti yang saya katakan bahwa arus tertinggal 90 derajat dari tegangan, atau tegangan lebih dulu 90 derajat dari arus. Kemudian hubungannya sebenarnya formatnya sama seperti format di rangkaian resistif ya, bahwa tegangan sama dengan arus dikali suatu besaran dengan dimensi ohm. Di sini untuk induktor, dimensi ohmnya adalah impedansi induktor ya, atau XL, di mana XL rumusnya omega dikali LL itu sendiri adalah induktansi dari induktor. Dan yang terakhir, bagaimana respon rangkaian kapasitif murni jika sinyal inputnya adalah sinyal sinusoidal. Kita mulai dari misalnya arus sama dengan IM kali sin omega T, maka tegangannya jadi V sama dengan VM sin omega T min 90 derajat. Dari sini kita bisa tahu bahwa untuk kapasitif murni tegangan itu tertinggal 90 derajat atau tertinggal pi per 2 dari arusnya. Sedangkan kalau misalnya V-nya VM sin omega T, I-nya IM sin omega T plus 90 derajat. Nah, di sini untuk kapasitif murni arus lebih dulu dari tegangan gitu. Jadi beda fasenya sebenarnya sama seperti induktor tadi ya, sama-sama beda 90 derajat atau beda pi per 2. Beda fasenya beda setengah ya, beda setengah. Nah, kemudian untuk hubungan antara tegangan maksimum dan arus maksimum sama ya. Sini VM sama dengan IM dikali suatu besaran dengan dimensi ohm. Di sini berarti impedansi dari kapasitor, di mana impedansi kapasitor adalah 1 per omega dikali C. Baik, demikian respon sinyal sinusoidal untuk 3 device ya. Sampai jumpa di video berikutnya.